Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sintawati. Di sini saya akan membacakan cerpen berjudul Qadarullah karya Agnes Trikencana. Suasana yang sangat damai dan tenang di pedesaan, tapi tidak dengan hatinya Laila yang selalu gelisah memikirkan masa depan dirinya dan anak-anaknya. Dengan kelakuan suaminya yang sering berjudi dan mabuk-mabukan, tidak memberi nafkah dirinya. Hanya dirinya yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya untuk bersekolah dan sebagainya. Dodi, suami Laila, pulang ke rumah dengan marah-marah untuk meminta uang kepada Laila. "Kamu punya uang kan?" Dodi berbicara dengan nada tinggi. "Tidak ada, Mas," dengan takut menjawabnya. "Berikan saja uangmu itu, kalau tidak nanti kuhajar dirimu." Laila dengan tegas menjawab, "Jangan, uang ini untuk beli beras. Nanti anak-anak mau makan apa?" Bodoh amat, mengambil uang itu di saku Laila dengan paksa. Laila menangis dengan terseduh-seduh. Akhirnya, Laila memutuskan pergi dari rumah tersebut, membawa anak-anaknya pergi ke tempat orang tuanya. Karena tidak tahan dengan kelakuan suaminya yang tidak pernah berubah. Selalu seperti, sedangkan Dodi pergi ke tempat perjudian menghabiskan uang yang didapatnya tersebut. Pada malam hari terjadi kebakaran yang sangat hebat. Tidak menyisakan apapun yang ada di rumah tersebut. Kebakaran itu rupanya terjadi pada rumah Laila dan Dodi yang tidak berpenghuni. Yang disebabkan televisi yang masih menyala, terjadilah kebakaran yang meluluhlantahkan rumah tersebut. Hati Laila sangat menderita mendengar kabar bahwa rumahnya terbakar habis, tidak tersisa apapun. Laila ingat bahwa ketika pergi dari rumah, anak-anaknya sedang menonton televisi. Langsung diajaknya pergi di rumah tanpa mematikan televisi lagi. Dodi datang menemui Laila. Dirinya menuduh Laila yang menyebabkan kebakaran tersebut terjadi. Namun Laila membantah atas tuduhan tersebut karena dirinya tidak sama sekali melakukannya. Laila tidak tahan lagi. Amarah Laila pun muncul dan meluapkannya kepada Dodi. Laila memutuskan bercerai dengan Dodi atas kelakuan Dodi selama ini. Laila tidak tahan lagi untuk bertahan bersamanya. Meskipun sangat berat melakukannya, tapi tidak ada pilihan lain lagi kecuali berpisah untuk kebaikan bersama. Meskipun sangat berat melakukannya, tapi tidak ada pilihan lagi kecuali berpisah untuk kebaikan bersama daripada selalu bertengkar terus. Lebih baik berpisah meskipun anak-anak masih kecil. Namun Laila yakin bisa menjadi ibu yang baik dan sebagai tulang punggung keluarga bisa memenuhi kebutuhan apapun yang diinginkan oleh anak-anaknya. Dengan ikhlas Laila mengawali kehidupan. Dirinya yakin suatu saat akan mendapatkan kebahagiaan dan sukses pada dirinya dan anak-anaknya. Di pagi hari, Laila bergegas pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Setiap pabrik dan perusahaan Laila memasuki untuk mengajukan surat lamaran. 1 bulan lamanya Laila menunggu, akhirnya ada panggilan untuk datang ke pabrik roti. Setelah Laila mengikuti tes seleksi, akhirnya Laila mendapatkan pekerjaan di pabrik pembuatan roti yang layak dan bisa menafkahi anak-anaknya. Satu persatu anaknya bersekolah dengan semangat. Laila bekerja untuk anak-anaknya agar semuanya terpenuhi dan bisa menikmati jenjang sekolah seperti anak-anak lainnya. Di tempat pekerjaannya, Laila sangat rajin dan jujur. Setiap melakukan pekerjaan apapun, itu Laila kerjakan. Laila membersihkan pemanggangan roti sendiri. Tidak diduga pemanggang roti tersebut masih tersambung dengan aliran listrik. Laila pun tersengat listrik yang bertegangan tinggi yang membuat Laila lumpuh dikarenakan kerusakan saraf yang ada pada tubuhnya. Hampir di seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Laila tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya.
Sudah sering berobat untuk menyembuhkan penyakit tersebut, tapi belum kunjung mendapatkan hasil yang baik. Akhirnya sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk berobat, sampai Laila memutuskan untuk berhenti mengobatinya. Dirinya sudah putus asa, merasa dirinya tidak sembuh lagi. Anak-anaknya yang melihat ibunya sedang kesusahan tidak berdaya. Anak-anaknya yang paling tertua pun untuk memutuskan bekerja di pabrik roti tersebut menggantikan ibunya. Lala sadar dirinya bahwa orang tua yang harusnya bertanggung jawab menghidupi mereka sudah pergi, tidak tahu di mana keberadaannya. Namun Lala sangat merindukan ayahnya tersebut, meskipun dirinya sangat kejam kepada ibu dan mereka. Di waktu senggang, Lala pergi mencari keberadaan ayahnya. Meskipun dia tidak tahu sama sekali keberadaan ayahnya, namun dirinya yakin setiap usaha yang dilakukan pasti bisa menemukan ayahnya. Sudah cukup lama waktu berlalu, Lala tidak menemukan keberadaan ayahnya. Dengan berjalannya waktu, Dodi mendapat kabar atas musibah yang dialami oleh anak-anaknya dan mantan istrinya. Dodi pun pulang ke kampung halamannya, meninggalkan tempat perantauannya hanya demi melihat mereka. Dodi mendatangi tempat yang ditinggali Laila dan anak-anaknya. Disambut dengan baik atas kedatangan Dodi tersebut. Dodi memiliki beberapa uang untuk membantu pengobatan Laila. Dodi dan anak-anaknya bersepakat untuk mengobati Laila. Dodi yang menanggung pengobatannya. Dengan rintangan apapun Dodi lewati asalkan Laila sembuh bisa beraktivitas seperti dahulu. Dalam pengobatan yang telah ditempuh selama ini akhirnya mendapatkan hasil yang begitu baik. Laila mulai bisa menggerakkan tubuhnya dengan perlahan. Betapa bahagianya Dodi melihat hasil kerja kerasnya dan anak-anaknya selama ini membuahkan hasil yang sesuai dengan dirinya dan inginkan. Berjalannya waktu, Laila pun bisa berjalan dan beraktivitas seperti dulu lagi. Laila pun dengan sengaja menemui Dodi, mereka pun berbincang. "Aku sudah sembuh berkat dirimu, aku sehat." Laila sambil tersenyum. "Apa yang telah aku lakukan saat ini tak setimpal apa yang telah terjadi dulu, yang telah menyakiti hati kamu dan membuat kamu menderita." Dodi merasa sangat menyesal. Laila pun menjawab dengan tenang, "Biarkan saja apa yang telah terjadi dengan terlalu diingat lagi. Jadikan pelajaran untuk kehidupan kedepannya." Dodi memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. "Sebenarnya dari hatiku yang mendalam, aku ingin rujuk dengan dirimu. Aku tidak akan berbuat seperti dulu lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Apakah kamu bersedia, Laila? Aku percaya kamu sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Jujur, dari dulu yang terdalam aku masih mencintaimu." Akhirnya Laila dan Dodi rujuk kembali. Mereka memulai kehidupan penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Anak-anaknya pun merasa sangat bahagia melihat orang tuanya bisa rukun kembali dan tidak bersih tenggang lagi. Hal-hal tersebut pun tidak pernah terjadi, hanya ada kerukunan dan ketentraman di keluarga tersebut. Kehidupan bahagia yang selama ini diinginkan oleh Laila. Dulu dirinya hanya pasrah atas takdir Tuhan menjalaninya dengan ikhlas. Namun dulu dirinya ada keyakinan takdir Tuhan untuk merubah segalanya. Dirinya hanya berdoa meminta yang terbaik. Apa yang terjadi saat ini adalah hasil kesabaran berdoa dan keikhlasan pada Sang Maha Pencipta. Kehidupan sekarang ini mereka sangat bersyukur dari masalah-masalah yang pernah terjadi. Mereka akan menjaga hubungan ini dengan baik dan menjadikan keluarga yang harmonis agar tidak terulang lagi. Apa yang dulu pernah terjadi sungguh membuat trauma yang mendalam. Akan berhati-hati apapun yang dilakukan, saling mengingatkan dan mendukung. Baik, terima kasih. Itulah tadi cerpen yang saya bacakan.